myself. My name is Marcelina Ilda from PBIB. In this video, for midterm test, language philosophy course, and here I will explain a summary of material on language philosophy, and title is The Nature of Language. According to Noam Chomsky, language is product free invention. Its rules and principles are unchanging, but the ways in which the generation principles are used are infinitely flexible. Even how words are understood and used is a free-form creative process. Jadi, menurut Noam Chomsky, bahasa adalah produk penemuan bebas, aturan dan prinsipnya yang tidak berubah. Tapi, cara penggunaan prinsip-prinsip pembuatannya sangat fleksibel. Bahkan bagaimana kata-kata dapat dipahami dan digunakan merupakan proses kreatif yang bebas. Okay, next, the nature of language divided into 6 types. The first is acquired or learned. Language can be naturally acquired or structurally learned. And the second, a system. The complexity of the different parts, such as sounds, words, and structure, are organically interconnected and combined to form the complex and organic totality known as language. The third is a system of symbol. System of symbol. It is most powerful when the symbols are widely communicated and recognized by all individuals who are having a common experience. Fourth, arbitrary. The character to pictorial do have any resemblance with the reality that they stand for. However, in sound language, it is necessary that the sounds have a specific meaning. The fifth is vocal, primarily speech-oriented, and the last, social setting, has meaning in as far as it expresses common cultural experience. A language therefore differs because culture differ. Jadi dari keenam tipe nature of language, yang pertama yaitu dapat diperoleh atau dipelajari. Jadi bahasa dapat diperoleh secara alami atau dipelajari secara struktural. Dan untuk yang kedua yaitu sebuah sistem yang kompleksitas dari bagian-bagian yang berbeda seperti bunyi, kata, dan struktur yang saling berhubungan secara organik dan bergabung untuk membentuk totalitas yang kompleks dan organik yang dikenal sebagai bahasa. Yang ketiga yaitu sebuah sistem simbol. Sistem ini paling kuat ketika simbol-simbol tersebut dikomunikasikan secara luas dan dikenali oleh semua individu yang memiliki pengalaman yang sama. Next is arbitrary, yaitu karakter-karakter meskipun merupakan karakter yang bergambar memiliki kemiripan dengan realitas yang diwakilinya. Namun dalam bahasa suara, bunyi-bunyi tersebut harus memiliki makna tertentu. Oke, untuk yang kelima yaitu vokal. Vokal sangat berorientasi, yaitu terutama berorientasi pada ucapan. Yang keenam yaitu latar sosial yang memiliki makna sejauh mengekspresikan pengalaman budaya yang sama. Oleh karena itu, bahasa berbeda karena budayanya juga yang berbeda. Okay, next is components nature of language. The first is form. In the form, divide three types. In the first is syntax. Syntax is a study on the structure of numbers and phrases. This study examines the procedure that determine how words should be combined to create large
and more coherent unit. The focus of syntax is on word structure, word function, and word relationship within a contained matrix. Jadi, syntax adalah studi tentang struktur angka dan frasa. Studi ini juga meneliti prosedur yang menentukan bagaimana kata-kata harus digabungkan untuk menciptakan unit yang lebih besar dan lebih koheren. Okay, next is morphology. Morphology is a little language that emphasizes morphology. Morphology is the study of structure and word formation. This study investigates how the morpheme is used to create more complex words and how word change can affect their meaning. Jadi, morfologi adalah bahasa kecil yang menekankan pada morfologi, dan morfologi juga adalah merupakan suatu studi tentang struktur dan pembentukan kata, yang dimana studi ini menyelidiki bagaimana morfem digunakan untuk membuat kata-kata yang lebih kompleks dan bagaimana perubahan kata dapat mempengaruhi maknanya. Next is phonology. Phonology is the study of the English language phonological system. That illustrates how the produce, distribute, and combine in particular language. Phonology is focused on the acoustic characteristic of birds as well as the laws that determine how birds are adapted to produce food. Jadi, fonologi merupakan studi tentang sistem fonologi bahasa, dan hal ini juga menggambarkan bagaimana bunyi dapat diproduksi, didistribusikan, dan digabungkan dalam bahasa tertentu. Fonologi juga difokuskan pada karakteristik akustik serta hukum yang menekankan bagaimana cara beradaptasi untuk menghasilkan kata-kata. Next is content. In the content have to semantic. Semantic is the study of meaning in language is known as semantic. It looks at the meaning that word, phrases, and sentence express. Jadi, semantik merupakan studi tentang makna dalam bahasa yang dikenal sebagai semantik. Semantik juga mempelajari makna yang diungkapkan oleh kata, frasa, dan kalimat. Yang dimana hubungan antara bentuk-bentuk linguistik dan konsep atau ide yang mereka ungkapkan adalah topik utama, yaitu semantik. And the last yaitu use. In the use have to pragmatic. Pragmatic is the study of pragmatic focus on language use in social context. It looks at how language use and interpretation are influenced by things like common information, speaker attention, and context. The field of pragmatics is concerned with the appropriate and efficient use of language in various contexts of communication. Jadi, pragmatics merupakan studi pragmatik yang berfokus pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Pragmatik juga mempelajari bagaimana penggunaan dan penafsiran bahasa yang dipengaruhi oleh hal-hal seperti informasi umum, maksud dari pembicara, dan konteks. Bidang pragmatik juga berkaitan dengan penggunaan bahasa yang tepat dan efisien dalam berbagai konteks komunikasi. Okay, next material is the nature of language learning. The first, language facilities a demanding process of inquiry, teamwork, and discovery that is learning. Language is a social and uniquely human means of expressing, deciphering, and transmitting meaning. It is made of a rule-based network and symbol system. Jadi, bahasa memfasilitasi proses penyelidikan, kerjasama tim, dan penemuan yang menuntut pembelajaran. Bahasa adalah sarana sosial dan unik
unit manusia untuk mengekspresikan, menguraikan, dan mentransmisikan makna. Bahasa juga terdiri dari sistem simbol berbasis aturan dan jaringan. Okay, next is a person begins learning a language at birth and continues for the duration of their life. Students gain an awareness of their surroundings and build relationship with their family and friends by using language to communicate their thoughts, feeling, and experience. Jadi, seseorang mulai belajar bahasa sejak lahir dan terus berlanjut selama hidupnya. Siswa juga memperoleh kesadaran akan lingkungan sekitar mereka dan membangun hubungan dengan keluarga dan teman-teman mereka dengan menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka. Next is language learning. Language learning, share responsibility. Each learner is capable of learning in an efficient manner. Parents, teachers, and students, and the community all have a shared responsibility for a child's language development. Jadi, setiap siswa mampu belajar dengan cara yang efisien dari orang tua, guru, siswa, dan masyarakat yang memiliki tanggung jawab bersama atas perkembangan bahasa anak. Next is, it's imperative that students get frequent opportunities to utilize language in all of its form. Children have more opportunities to learn language when they interact with the greater community once they leave the house. Jadi sangat penting bagi siswa untuk mendapatkan kesempatan yang sering untuk menggunakan bahasa dalam segala bentuknya. Anak-anak juga memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar bahasa ketika mereka berinteraksi dengan komunitas yang lebih besar setelah mereka meninggalkan rumah. Okay, the last is schools. School provide environments where children can keep growing in their language skill, knowledge, and techniques to meet their academic, social, and personal goals. Jadi, sekolah juga menyediakan lingkungan di mana anak-anak dapat terus berkembang dalam keterampilan berbahasa, pengetahuan, dan teknik untuk memenuhi tujuan akademis, sosial, dan pribadi mereka. Okay, maybe that's all my summary. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.